semua, nama saya Zel Zarifa Marjono. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi linear dalam perekonomian. Fungsi linear memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian karena memiliki banyak hubungan ekonomi. Pemahaman fungsi linear memungkinkan para ekonom dan pebisnis untuk menganalisis, memprediksi, dan membuat keputusan yang lebih baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana pajak dapat mempengaruhi keseimbangan pasar dan juga contoh soal dari penerapan pajak mempengaruhi keseimbangan pasar. Pajak akan mempengaruhi keseimbangan pasar jika pemerintah mengenakan pajak sebesar T per unit terhadap suatu barang atau jasa, maka fungsi penawaran akan berubah sebelum pajak menjadi P sama dengan FQ atau Q sama dengan FP. Namun setelah pajak akan berubah menjadi P sama dengan FQ ditambah T atau Q sama dengan FP dikurang T. Lalu titik keseimbangan pasar juga akan berubah sebelum pajak menjadi E1 Q1 P1 dan setelah pajak E2 Q2 P2. Dan kurva penawaran S2 akan bergeser ke atas dan sejajar dengan S1. Lalu, pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen memiliki rumus TK sama dengan P2 dikurang P1. Lalu, pajak per unit yang ditanggung oleh produsen memiliki rumus TP sama dengan T dikurang TK. Lalu, total pajak yang ditanggung oleh konsumen memiliki rumus TK sama dengan Q2 dikali TK. Lalu, total pajak yang ditanggung oleh produsen memiliki rumus TP sama dengan Q2 dikali TP. Dan total pajak yang diterima oleh pemerintah memiliki rumus T sama dengan Q2 dikali T. Selanjutnya ada contoh soal dari penerapan pajak terhadap keseimbangan pasar. Contoh soalnya, fungsi permintaan suatu barang ditentukan oleh persamaan PD sama dengan minus 2 QD plus 30. Sedangkan fungsi penawarannya PS sama dengan 2 QS plus 6. Apabila pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp4 per unit terhadap barang tersebut, tentukanlah A. Harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. B. Kurva permintaan dan penawaran sebelum dan sesudah pajak. C. Pajak per unit yang ditanggung konsumen dan produsen. D. Total pajak yang ditanggung konsumen dan produsen. Dan yang terakhir yang E. Total pajak yang diterima oleh pemerintah. Sebelum kita mengerjakan contoh soal ini, alangkah baiknya kita harus memahami konsep pajak terhadap keseimbangan pasar ini terlebih dahulu dari nomor 1 sampai nomor 8. Karena ini akan berfungsi untuk kita mengerjakan soal-soal ini. Oke, selanjutnya kita akan menjawab dari pertanyaan yang A. Yang A, harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Yang pertama, kita harus mencari harga dan jumlah sebelum pajak. Nah, sebelumnya kita harus mencari persamaan dari keseimbangan pasarnya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita akan menuliskan fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Di sini fungsi permintaannya adalah minus 2 QD ditambah 30 sama dengan, dan fungsi penawarannya adalah 2 QS ditambah 6. Lalu selanjutnya kita akan menjadikan satu semua minus 2Q
dikurang minus 2Q sama dengan 6 dikurang 30. Lalu 2Q dan 2Q jadinya minus 4Q sama dengan 6 dikurang 30 sama dengan minus 24. Lalu kita sederhanakan lagi, Q menjadi minus 24 dibagi minus 4. Q sama dengan 6. Lalu kita akan mensubstitusikan 6 ini ke salah satu fungsi, yaitu kita ambil fungsi penawarannya. Fungsi penawarannya ada 2Q plus 6 sama dengan 2 Q-nya ini kita masukkan angka 6 ditambah 6. 2 dikali 6 sama dengan 12 ditambah 6. P sama dengan 18. Jadi titik keseimbangan pasar sebelum pajak adalah P1, Q1 dan P1 nya adalah 6 dan 18. Ini adalah harga dan jumlah sebelum pajak. Selanjutnya kita akan membahas yang B. Yang B itu kita harus mencari harga dan jumlah sesudah pajaknya. Nah, caranya sama saja, tetapi kita akan merubah salah satu dari fungsi permintaannya, yaitu kita akan mengubah fungsi penawarannya. Fungsi penawaran itu yang sebelumnya ada PS sama dengan 2QS plus 6. Oke, kita akan merubahnya menjadi PS sama dengan 2QS ditambah 6 ditambah 4. Nah, 4 ini dari mana? 4 dari angka 4 dari pajak yang diberikan oleh pemerintah. Jadinya 2QS ditambah 10 karena 6 ditambah 4. Nah, selanjutnya cara mengerjakannya sama dengan yang sebelumnya. Kita akan mencari keseimbangan pasarnya. Untuk fungsi permintaannya masih sama, yaitu minus 2QD tambah 30. Nah, fungsi penawarannya yang sebelumnya 2QS plus 6, tapi karena yang tadi diubah, jadinya kita pakai fungsi penawaran yang 2QS plus 10. Nah, kita akan menggabungkan juga semuanya. Jadi yang Q sama yang Q kita gabungkan. 2Q dikurang 2Q. Lalu yang 10 kita kurangkan dengan 30. Jadi minus 2Q dikurang 2Q adalah minus 4Q. Sama dengan 10 dikurang 30 hasilnya minus 20. Lalu kita sederhanakan lagi, Q sama dengan minus 20 dibagi minus 4. Oke, dan Q sama dengan 5. Lalu kita akan mensubstitusikan Q ini ke salah satu persamaan, yaitu ke fungsi penawaran. Sama dengan fungsi penawarannya tadi 2Q ditambah 10 sama dengan 2 Q-nya ini kita masukkan angka 5 ditambah 10 sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10 ditambah 10 hasilnya 20. P sama dengan 20. Jadi titik keseimbangan pasar sesudah pajak E2 kurung Q2 P2 adalah 5,20. Nah, untuk penggambaran kurvanya akan berbentuk seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mencari yang C, yaitu pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Nah, untuk pajak
per unit yang ditanggung konsumen, rumusnya adalah TK sama dengan P2 dikurang P1 sama dengan P2-nya dari mana? Kita akan mengambil P2 dari sini, yaitu 20. P2 20 dikurang P1. P1 dari mana? P1 adalah 18. Jadi 20 dikurang 18 adalah 2. Jadi pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen sebesar 2. Lalu selanjutnya, pajak per unit ditanggung produsen. Rumusnya TP sama dengan T dikurang TK sama dengan T itu adalah pajak yang diberikan oleh pemerintah sebesar 4 dikurang TK adalah pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen sebesar 2. Jadi pajak per unit yang ditanggung oleh produsen adalah sebesar 2. Selanjutnya yang B, yaitu total pajak yang akan ditanggung oleh konsumen dan produsen. Jadi total pajak yang akan ditanggung oleh konsumen memiliki rumus TK sama dengan Q2 dikali TK sama dengan Q2 kita akan mengambil dari sini, yaitu sebesar 5. Jadi Q2-nya adalah 5. Q2 adalah 5 dikali TK. TK adalah pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen sebesar 2 sama dengan 5 dikali 2 adalah 10. Jadi total pajak yang ditanggung oleh konsumen sebesar 10. Lalu selanjutnya, total pajak ditanggung produsen memiliki rumus TP sama dengan Q2 dikali TP sama dengan Q2 kita akan mengambil dari sini, yaitu 5. Jadi Q2-nya adalah 5 dikali TP, yaitu dari pajak per unit yang ditanggung produsen sebesar 2 sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi total pajak yang ditanggung oleh produsen sebanyak 10. Lalu yang terakhir, E, total pajak yang diterima pemerintah memiliki rumus T sama dengan Q2 dikali T sama dengan seperti yang sebelumnya. Q2 kita akan mengambil dari sini, yaitu sebesar 5. Jadi Q2-nya adalah 5 dikali T. T ini adalah pajak yang diberikan oleh pemerintah, yaitu sebesar 4 sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan penjelasan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.